Jadi gini ya Mbak, memang ada prinsip Janet yang memang tidak, ternyata dalam perjalanan pernikahan tidak sesuai dengan saya gitu. Kalau saya, apapun yang dihasilkan berdua dalam pernikahan yaitu harta bersama, dinikmati sama-sama. Kalau misalkan dia itu mencampur adukan, maksudnya memisahkan, jadi dalam rumah tangga itu udah jadi kayak perusahaan gitu loh. Komunikasi sudah tidak sama sekali ya, karena sekarang semuanya diserahkan kepada lawyer masing-masing. Dalam hal ini saya melalui Bang Marlon dan begitupun Janet gitu ya. Jadi sudah dari antara kami sendiri tidak ada komunikasi sama sekali. Bang Alif, maaf banget, Bang Alif boleh agak munduran dikit gak, soalnya di kameranya agak ngezoom. Nah, oke, Sinta. Ya, oke. Berarti sudah nggak ada komunikasi, tapi kita ngomongin sedikit tentang yang diajukan oleh Bang Alif tentang harta gono gini. Ini kan dari Jenita juga, dia punya versinya sendiri, Bang Alif juga punya versinya sendiri. Apa sih yang meyakinkan Bang Alif kalau oke, Bang Alif akan mendapatkan gugatan dari gono gini ini? Itu kan gono gini itu tercantum di dalam undang-undang ya, pernikahan ya. Itu ada hukumnya gitu loh. Ada hukumnya yang mengatur tentang harta yang dihasilkan selama dalam pernikahan. Itu sih saya acuannya ke situ aja gitu. Oke. Kalau untuk yang tadi Bang Alif bilang sendiri, ini kan mengacu kepada itu. Nah, kalau misalnya keberatan dari pihak Jenita sendiri, menurut Bang Alif gimana sih? Dia kan merasa kalau ada versinya dari Kak Jenita Janet, apa aja yang masuk ke dalam harta gono. Kalau Bang Alif juga sendiri kan punya versinya sendiri. Ya, saya juga masukin harta saya, yaitu ya motor Harley gitu kan. Itu juga masuk ke dalam harta gono gini. Harta yang saya pegang sekarang, satu-satunya yaitu motor Harley. Itu saya masukin ke dalam seluruh aset, gitu, total aset. Jadi ya itu juga saya juga sama mencari keadilan gitu kan. Karena hukum yang berlaku kan seperti itu, harus ada pembagian gitu, yang seadil-adilnya gitu kan. Karena semua harta pun kita di dalam pernikahan, dan semua dari nol, dari kita nggak punya apa-apa sampai sekarang bisa mempunyai berbagai aset. Oke. Kak Jenita Janet sempat ngomong tentang rumah Bang Alif, rumah yang di Pondok Gede, bener nggak Bang Alif? Bener ya? Betul. Nah, itu ya. Kak Jenita bilang kalau DP rumah itu tuh dari uang tabungannya dia. Bener gimana tuh Bang Alif? Jadi gini ya Mbak, memang ada prinsip Janet yang memang tidak, ternyata dalam perjalanan pernikahan tidak sesuai dengan saya gitu. Kalau saya, apapun yang dihasilkan berdua dalam pernikahan yaitu harta bersama, dinikmati sama-sama. Kalau misalkan dia itu mencampur adukan, maksudnya memisahkan, jadi dalam rumah tangga itu udah jadi kayak perusahaan gitu loh Mbak. Di luar ada pembagian manajemen, sampai ke rumah tetap seperti itu. Jadi tidak ada misalkan kebersamaan, kekeluargaan itu tidak ada. Jadi yang ada hanyalah ini uang saya, ini uang kamu, jatah kamu segini, sudah. Dan itu pun semua keuangan selalu masuk ke rekeningnya Janet, dan saya pun tidak menuntut gitu. Maksudnya semuanya ya, kalau saya udah di rekening dia ya udah tinggal potong. Kalau Janet mau apa, mau beli apa silakan potong aja dari penghasilan saya. Kalau misalkan dia mau, ya kalau dia memang berprinsip seperti itu gitu kan. Tapi memang saya juga dalam perjalanannya sering ada keributan masalah
semuanya bersama, semuanya keluargaan, uang saya, uang dia sama gitu kan, yang ada uang kita, tapi setelah punya uang, punya aset, berubah gitu. Jadi uang kamu yang hanya 20%-nya ini, uang kamu jangan ganggu bagian uang saya gitu. Jadi itu aja yang saya sesalkan gitu kan, kenapa dia jadi berubah seperti itu. Kak Janet juga bilang katanya kalau Gono gini Kak Alif nih lebih ke minta semuanya, sedangkan Kak Janita kayak inginnya tuh yang setengah-setengah, misalnya dari rumah setengah, Kak Alif setengah, Kak Janita setengah. Tanggapan Kak Alif gimana? Eh, itu nggak tahu kesalahpahaman yang disengaja atau tidak sengaja. Soalnya yang saya yang saya sebutkan di pengadilan, yang saya cantumkan di pengadilan adalah total aset semuanya. Jadi semua aset yang dipunyai, dibeli selama dalam pernikahan, saya serahkan semua ke pengadilan, ke majelis hakim. Nah, kemudian dia berapa kan gitu. Bukan berarti saya meminta semuanya, tidak sama sekali. Itu kalau ada statement seperti itu fitnah, pencemaran nama baik, dan perbuatan tidak menyenangkan gitu. Itu bisa saya tuntut juga. Kalau ada statement seperti itu, statement saya menuntut semuanya gitu. Dan itu pun saya ada buktinya di satu media bahwa saya disebutkan di situ saya meminta semuanya, semua aset yang saya cantumkan di pengadilan itu kekeliruan besar, itu fitnah besar, dan saya juga tidak terima dengan hal itu. Oke. Kalau dari Kak Alif sendiri inginnya dari persidangan ini khususnya Kak Janita mengkabulkan, bisa dibilang gitu, permintaan dari harta gono gini atau seperti apa sih? Kalau misalnya dari Janita sendiri minta kayak kamu segini aja deh, aku juga segini, jadi nggak memenuhi tuntutan dari Kak Alif. Iya, Janet itu sama sekali nggak mau memberi apapun kepada saya dari harta gono gininya gitu. Dia nggak mau, yang saya tuntut kan hanya satu rumah dan satu mobil. Itu jumlahnya itu kalau di total itu sekitar sepertiganya, nggak sampai sepertiga malah dari total aset milik kita bersama di pernikahan. Itu hanya sepertiganya. Dan saya pun sebelumnya saya bilang langsung sebelum maju ke pengadilan, saya pun bilang dulu ke Janet, ini saya cukup ini sama ini aja. Kalau ke pengadilan itu aturannya 50-50, nanti kamunya yang rugi, saya bilang gitu. Kalau misalkan ke pengadilan, nah di situ Janet sampai 4-5 kali bilang ke saya bahwa udah ke pengadilan aja, ke pengadilan. Dia ngomong seperti itu, dia yang nantangin saya ke pengadilan kan. Jadi bukan saya yang awalnya langsung gugat ke pengadilan, enggak. Saya masih ada bukti chatnya bahwa saya yaudah saya hanya rumah aja yang nilainya juga jauh dari rumah dia yang sekarang di Gading Serpong, terus sama mobil yang nilainya juga jauh banget dari mobil dia yang sekarang gitu. Jadi saya awalnya minta itu aja, udahlah kita kekeluargaan aja, saya cukup ini sama ini aja. Tapi Janet ya gitu meresponnya dengan udah ke pengadilan aja, buat aja, ajuin aja dibilang kayak gitu. Akhirnya ya udah mau nggak mau saya maju ke pengadilan dan saya juga konsultasi sama Bang Marlon. Ya udah kita majulah gitu kan, karena dari Janetnya aja nggak ada etikat untuk menyelesaikan gunung ini, karena itu kan yang namanya hak ya, kita sama-sama berjuang dari nol. Saya juga capek, saya juga selalu ikut kemanapun dia pergi. Saya juga mulai dari manajer logistik, promo, TV radio, saya road manajernya, soundman, bahkan stage manager, konseptor, video klip saya bikin, saya yang syuting, saya yang edit, terus sampai supir sekalipun gitu saya lakukan semuanya gitu kan. Dan saya tidak waktu dalam perjalanan pernikahan kemarin saya tidak menuntut untuk saya supir segini ya, saya revenue segini, nggak ada sama sekali sih, karena
saya hanya berpikiran ya kalau ada rezeki ya rezeki bareng-bareng, rezeki pernikahan gitu. Karena itu kan kita menikah dan suatu pernikahan itu diberi rezekinya oleh Allah untuk berdua, untuk rezeki keluarga, belum menikah ya rezeki sama-sama. Kak, ini bisa dibilang kan Kak Alif juga Oke. ibaratnya adalah orang yang berperan juga di karirnya Kak Jenita selama ini kan. Ini ada rasa kecewa nggak sih dari Kak Alif? Apalagi kan Kak Alif sendiri selama ini selalu bareng sama Kak Jenita, ibaratnya ngurusin pekerjaannya Kak Jenita juga. Ada kecewa nggak bang? Kecewa ya sangat, sangat kecewa. Bukan hanya kali ini, dalam selama pernikahan pun saya sering kecewa. Kecewanya itu gitu. Selalu dibahas keuangan itu uang saya, uang kamu. Oh iya. Jadi yang mana saya 20%-nya, dia 80%-nya kan. Itu pun saya 20% itu pun iya di rekeningnya dia gitu. Saya bilang ya udah potong aja kalau memang mau sistemnya seperti itu ya silakan potong, kalau kamu mau beli apa silakan potong gitu dari hasil yang sharing 20% itu gitu. Kalau di, nah, tapi ya dalam hati saya juga kecewanya kenapa sekarang jadi begini, dulu mah waktu awal merintis kok perasaan gak ini deh gitu kan. Jadi saya sih kenapa menjatuhkan gitu ya, malah ada di satu berita di satu media online yang dibilang bahwa saya menikahi dia itu setelah dia jadi artis di Jakarta. Oke. Itu Kak, kan kebohongan besar. Saya menikahi dia 2010, sementara dia dia ke Jakarta itu 2012, akhir sama saya ke Jakarta gitu loh. Dan jadi namanya mulai naik itu 2013 pertengahan. Sementara saya menikah itu 2010 dan selama jangka waktu itu pun saya merelakan untuk tidak dipublish sebagai seorang suami. Jadi saya di status saya di Parip itu saya udah merelakan itu dan saya pun selalu kalau dia contoh dulu digosipkan dengan artis seseorang, saya juga merelakan gitu kan, digosipkan segala macam, ya saya juga mencoba untuk bersabar dan saya pun mendukung support 100%. Itu kan harusnya jadi bagian dari pertimbangan dia bahwa kita tuh di sini tuh sama-sama, bukan bukan hanya dia doang yang kerja keras gitu, kita sama-sama kok. Kak, ini di luar dari harta gono gini, ini kan bisa dibilang bercerainya nih belum lama ya Kak. Masih sekitar 6 bulan ya kalau nggak salah baru bercerainya. Ini Ya, Kak Janita udah dikabarkan punya pacar baru. Kalau Kak Alif sendiri melihatnya seperti apa sih? setahu saya ya dengar-dengar ya, Hmm. dengar-dengar dia dekatnya tuh dari bulan Desember atau Januari gitu. Jadi jauh sebelum Bukan resmi ya? dari bulan Maret. Ya, udah mulai dekatnya gitu. Oke, oke. Gitu. Jadi ya sebetulnya bukan hal yang baru dan saya tuh udah tahu orangnya. Begitu kemarin setelah putusan cerai dia dekat sama orang tersebut, saya juga udah nggak kaget lagi. Karena memang ya saya dengar dari info dari teman-teman Hmm. seperti itu. Kalau harapan Kak Alif sendiri untuk Kak Janita Janet apa sih? Ini kan katanya Kak Janita Janet pingin serius-serius aja nih. Pingin Sorry, putus-putus. kalau Kak Alif sendiri harapannya apa sih untuk Kak Janita dari Janet aku jangka ngambil panjang sini untuk ke hubungannya? daerah itu ngerti. Gimana? Harapan dari Kak Alif untuk Kak Janita Janet. Ya apa ya? Ya mudah-mudahan sistemnya dia itu dalam berumah tangga itu jangan jadi PT lagi lah, rumah tangga yang benar aja gitu lah. Kalau misalnya dia mau serius dengan yang baru, ya berumah tangga lah sewajarnya gitu loh. Jangan dibikin perusahaan dalam keluarga gitu loh. Ya jadikanlah jadi pelajaran lah rumah tangga kemarin yang hancur gara-gara harta itu jangan sampai terulang lagi. Oke. Kak Alif, kalau Kak Alif sendiri apakah sudah ada mengganti juga seperti Kak
Janita Janet atau masih single sekarang? Saya belum ada ini, belum ada pengganti gitu kan. Cuma ya saya juga minta doanya aja dari semuanya, saya mendapatkan yang terbaik yang bisa memperbaiki apa namanya, betul-betul melaksanakan keluarga sebagaimana mestinya dengan siapapun pasangan saya nanti gitu. Oke. Kali terakhir untuk persidangannya ini kan masih berjalan terus. Harapannya apa sih, Kak? Ya, saya sih ingin cepat selesai ya sama jalur tidak dari pihak mereka, karena ini kan pihak mereka gitu loh. Oke, Kak. Kali Kalau saya hanya ingin dia ya. Halo, ya, halo Kak, lanjut Kak. halo. Ya, lanjut Kak. Ya, saya sih berharapnya cepat selesai, karena kan saya tidak mengambil keuntungan apapun dari pemberitaan yang sesungguhnya ini kan harusnya menjadi masalah intern keluarga gitu kan. Saya tidak mengambil keuntungan, beda mungkin di pihak mereka ini jadi keuntungan, jadi panggung buat mereka gitu loh. Karena bagaimanapun kan jadi pemberitaan, jadi buat mereka gitu kan, jadi panggung lah buat mereka. Kalau saya sih inginnya cepat selesai, tapi kan mungkin entah disengaja atau tidak ini jadi berlarut-larut, jadi makin lama prosesnya gitu. Dan jadi saya juga jadi kerugian buat saya, karena secara intens pihak sana itu secara intens menjelek-jelekan saya di media gitu loh. Nah itu yang saya sesalkan gitu, karena saya juga punya keluarga, saya juga punya orang tua, sampai ibu saya pun keluar rumah aja udah malu gitu, ketemu tetangga aja malu karena saya terus-terusan jelek-jelek di media gitu kan. Itu kan jadi kerugian juga buat saya gitu. Harusnya ya itu juga jadi hati nurani mereka lah gitu kan. Ini harusnya jadi masalah yang internal keluarga aja. Kok malah jadi tiap hari manggung di media untuk jelekin saya gitu Pak.